Dari mobil yang awalnya butuh engkol sampai mobil yang bisa dipanggil lewat handphone, revolusi otomotif ini mulai gila banget cuy. Bayangin aja cuy, tahun 1900 di New York ada 200 kuda dan kotanya itu penuh dengan bau kencing di mana-mana. Tapi 20 tahun kemudian, kuda hampir punah digantiin sama mobil. Sebelum Ford, beli mobil itu udah kayak beli jet pribadi kayak sekarang cuy. Cuma orang super kaya aja yang bisa beli. Di tahun 1900, mobil harganya $1.000 sampai dengan $2.000. Gaji rata-rata pekerjanya cuma $200 per tahun cuy, per tahun bukan per bulan. Dan lo harus kerja 10 tahun tanpa makan buat beli satu mobil di tahun itu. Yang paling gilanya lagi, buat nyalain mobil bensin lo harus putar engkol manual. Kalau nggak hati-hati, engkolnya bisa patahin tangan lo. Karena hal itu, terus datanglah satu orang yang ngubah semuanya dengan satu ide gilanya. Henry Ford nggak nyiptain mobil, tapi dia nyiptain sesuatu yang lebih revolusioner, yaitu cara bikin mobil murah untuk semua orang. Ford punya obsesi besar, yaitu bikin mobil yang bisa dibeli sama orang yang ngebuat mobil itu sendiri. Itu termasuk ide gila di masa itu cuy. 1908 lahirlah Ford Model T. Harganya $825. Masih tergolong mahal, tapi udah separuh dari mobil lainnya. Tapi Ford belum puas. Dia bilang, pembeli bisa milih warna apa aja asalkan hitam. Kenapa hitam? Karena cat hitam cepat keringnya cuy, dan ngirit waktu. Terus dia ciptain jalur perakitan, yang dimana lini produksi bergerak gitu cuy. Yang awalnya pekerja gerak ke mobil, berubah menjadi mobil yang gerak ke pekerja. Dan hasilnya, waktu bikin satu mobil turun dari 12 jam jadi cuma 1,5 jam cuy. Dan itu efisien banget. 1913, harga model T turun jadi $300. Tapi Ford bikin keputusan yang ngubah dunia lebih dari sekedar bikin mobil murah. 1914, dia naikin gaji pekerjaannya menjadi $5 per hari. Double dari standar industrinya. Kenapa dia lakuin itu? Supaya pekerja bisa beli produk yang mereka buat. Dia nyiptain basis pembelinya sendiri cuy. Selanjutnya, Ford berkuasa puluhan tahun tapi semua raja pasti ada masanya. Sementara Ford ngotot sama satu model, pesaing main permainan yang berbeda cuy. Mereka kasih pilihan ke konsumen. General Motor di bawah Alfred Sloan punya strategi yang beda nih cuy. Mereka bikin sebuah tingkatan kasta gitu, yaitu kayak Chevrolet buat rakyat jelata, Cadillac buat orang kaya, dan Buick untuk middle class gitu. Yang paling jeniusnya lagi, GM nyiptain konsep keusangan berencana, yang dimana mobil sengaja dibuat nggak tahan lama supaya pembeli beli lagi. Plus mereka ganti model tiap tahun dengan desain yang baru. 1927, Ford terpaksa stop produksi model T dan ganti ke model A. Dan itu terlambat banget cuy. GM udah menang dan jadi rajanya otomotif Amerika selama 50 tahun ke depan. Tapi kejutan terbesar datang dari negara yang baru kalah perang. 1950-an, Amerika nganggap mobil Jepang cuma mainan kecil yang nggak berguna ya. 1980-an, mereka mulai panik cuy. Setelah Perang Dunia II, Jepang hancur total. Tapi mereka belajar dari Amerika, terutama dari sistem produksi Toyota. Toyota nyiptain manufaktur tempat waktu. Daripada nimbun suku cadang, mereka produksi persis saat dibutuhkan. Yang lebih pentingnya lagi, mereka fokus ke kualitas. Sementara Detroit bikin mobil yang rusak setelah 3 tahun. Toyota bikin mobil yang tahan 10-15 tahun cuy. Yang belum tahu, Detroit adalah kota di negara bagian Michigan, Amerika Serikat, yang terkenal sebagai pusat industrinya otomotif dunia. Dan akhirnya di tahun 1973, karena krisis minyak, harga bensin meroket cuy. Mobil Amerika yang boros langsung ditinggal sama konsumen. Mobil Jepang yang irit mendadak laris manis. Seperti Honda Civic, Toyota dengan Corolla-nya, dan mobil-mobil ini jadi pahlawan buat kelas menengah Amerika yang mau berhemat. Tapi Detroit masih menyangkal cuy. Mereka bilang orang Amerika mau mobil yang besar. Tapi pasar bilang lain cuy. 1980, Toyota jual lebih banyak mobil di Amerika daripada setiap merek Amerika kecuali GM. Yang bikin Detroit makin stres, Jepang nggak cuma jual mobil murah, mereka jual keandalan. Dan persepsi konsumen terhadap merek pun berubah cuy. Konsumen menganggap mobil Amerika itu bertenaga, tapi enggak andal. Sedangkan mobil Jepang efisien dan tahan lama. Detroit pun gak tinggal diam cuy.
Mereka melawan balik, tapi dengan cara yang hampir ngehancurin mereka cuy. Pada 2008, kota yang dulu disebut kota motor dunia itu minta dana talangan ke pemerintah kayak anak kecil minta uang jajan. Perusahaan tiga besar seperti GM, Ford, Chrysler terjebak di masa lalu. Mereka masih bikin SUV gede dan truk pickup sementara dunia bergerak ke ramah lingkungan. Ditambah lagi, serikat buruh saat itu super kuat yang bikin biaya produksi tinggi banget. GM bahkan bayar $70 per jam buat buruh mereka, sementara Toyota cuma $45 cuy. Dan gilanya lagi, GM bayar pensiunan lebih banyak daripada yang masih kerja cuy. Itu udah gila banget kan? Dan di saat 2008, krisis keuangan pun terjadi. GM dan Chrysler bangkrut. Sedangkan Ford bertahan tapi hampir mati cuy. Sampai-sampai pemerintah Obama kasih dana talangan $80 miliar. Di masa itu, Detroit benar-benar jadi kota hantu. Rumah aja dijual $1 cuy. Gedung pencakar langit itu banyak yang kosong dan populasi turun 60%. Tapi di California ada anak muda gila yang lagi bikin sesuatu yang bakal ngubah permainan lagi cuy. Sementara Detroit lagi sekarat, lembah Silicon sedang menciptakan masa depan. 2003, Elon Musk gabung ke startup kecil bernama Tesla. Misinya adalah bikin mobil listrik yang keren. Orang bilang dia gila. Mobil listrik bukan hal yang baru cuy. GM pernah bikin EV1 di 1990-an, tapi mereka hancurkan semua unit dan fokus lagi ke SUV. Tapi Tesla beda. Mereka mulai dari atas bikin mobil sport listrik premium dan bukan mobil ekonomi yang jelek. Mobilnya yaitu Tesla Roadster 2008 yang bisa mencapai 100 km per jam dalam 3,7 detik cuy. Jarak tempuhnya pun 380 km dan itu keren banget untuk sekelas mobil listrik di masa itu. Tapi produksi Tesla waktu itu udah kayak neraka. Tesla hampir bangkrut berkali-kali, tapi model S 2012-nya mengubah permainan mereka. Sedan mewah yang bisa ngalahin BMW dan Mercedes, dan sedannya itu listrik cuy. Pembuat mobil tradisional masih menganggap listrik sebagai proyek sampingan, tapi Tesla anggap mesin pembakaran sebagai teknologi yang udah usang. Pada tahun 2015, orang akan bilang mobil listrik itu jelek. Sedangkan di tahun ini, 2025, orang akan bertanya, kapan lu akan beralih ke mobil listrik? Sekarang, semua merek tradisional berebut mengejar, seperti BMW dengan seri i-nya, Mercedes dengan EQS-nya, dan Audi dengan e-tron-nya. Bahkan merek mewah seperti Porsche dan Jaguar luncurkan model full listrik. Tapi ini baru permulaan cuy. Masa depan otomotif bakal bikin lo lebih terpana lagi ke depannya. Mobil di masa depan bukan cuma alat transportasi buat kita cuy. Mobil akan menjadi komputer bergerak, kantor bergerak, pusat hiburan bergerak, dan mengemudi itu akan menjadi otomatis. Dari Ford Model T yang butuh engkol sampai Tesla yang bisa dipanggil dari kamar tidur, dalam 120 tahun ini, mobil berubah dari kuda mekanik jadi teman pintar kita. Generasi kita di masa depan akan ngerasain transportasi yang awalnya kita cuma bisa mimpikan menjadi kenyataan. Yang menariknya lagi, setiap revolusi otomotif selalu diawali dengan skeptisme. Mobil nggak bakal gantiin kuda. Mobil listrik cuma mainan. Mengemudi sendiri itu nggak mungkin. Tapi inovator selalu nemuin jalannya cuy. Mereka lihat masa depan yang orang lain nggak bisa lihat. Kalau lo excited sama masa depan otomotif, tekan tombol suka dan berlangganan buat cerita revolusi teknologi lainnya. Komentar di bawah, mobil impian lo yang pengen banget lo punya apa? Tesla, Mustang Classic, atau mungkin mobil terbang? Dan kalau lo punya cerita tentang mobil pertama lo, atau pengalaman seru perjalanan jauh, bagikan di kolom komentar cuy. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Terus melaju ke masa depan.